Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Kita masih membicarakan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Hari ini kita bisa melihat bahwa gereja mula-mula itu adalah gereja yang tentu gemar untuk menginjil. Cara hidup gereja pertama tentu itu sangat-sangat lengkap ketika mereka semua bersemangat di dalam sebuah penginjilan. Mereka dengan berani menyebarkan kabar baik. Ya, kalau Anda perhatikan di sana bagaimana di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Alkitab mencatat bahwa para murid-murid, orang-orang percaya hari itu, dengan urapan kuasa Roh Kudus, dengan keberanian mereka memberitakan firman kebaikan. Mereka memberitakan kabar kesukaan bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Sahabat-sahabat saya, cara hidup ini mengajak kita semua untuk bagaimana kita bisa memahami tentang firman Tuhan, bahwa firman Allah bukan hanya berhenti untuk kita nikmati saja. Kita yang dibangunkan, kita yang dikuatkan, tapi harusnya kita mau sampaikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tentu dengan cara dan pimpinan Tuhan sendiri. Tuhan akan memberikan satu pimpinan yang terbaik buat kita, pewahyuan yang terbaik buat kita, bagaimana cara menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang dengan lugas, dengan hikmat Tuhan, bahkan dengan kuasa Tuhan. Keberanian itu Tuhan berikan buat kita. Ketika Anda semua diurapi dengan kuasa Tuhan, kita dibuat menjadi berani. Artinya saudaraku, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, karena kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Mari kita bisa menjadi pembawa firman kepada dunia. Dengan cara yang Tuhan urapi, kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang banyak bahwa Yesus mengasihi isi dunia ini. Yesus mengasihi jiwa-jiwa dalam dunia. Yesus mengasihi orang berdosa. Satu di antaranya adalah saya dan saudara. Dengan berbagi iman, kita bukan hanya membantu memperluas kerajaan Allah, tapi setiap kita pun diperkaya dalam pengalaman rohani pribadi lepas pribadi. Alami bagaimana pengalaman rohani itu, alami bagaimana kuasa Tuhan itu menjamah kehidupan Anda. Keberanian dimiliki oleh orang-orang yang mungkin tadinya takut, tadinya gentar, tadinya kecut hati, tawar hati, dan gak punya keberanian. Dan dia tidak punya sesuatu yang dapat dia berikan kepada dunia. Karena apa? Hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kegentaran. Dan saya percaya Roh Kudus Tuhan itu bekerja dalam hidup Anda dan saya, memberikan keberanian, bukan ketakutan. Seperti halnya para murid-murid ketika mereka sedang berdoa, tempat itu penuh dengan kuasa Tuhan. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan mereka dengan gagah perkasa, mereka dengan keberanian menyampaikan kabar baik. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada mungkin himpitan, ada juga mungkin gocoan, ada juga mungkin orang-orang yang akan menggocok mereka, membunuh mereka, mendera mereka, tapi keberanian dari sorga, keberanian dari Roh Kudus itu akan membuat kita berani berkata, sekali melayani tetap melayani, sekali Yesus tetap Yesus, dan kita gak akan mundur lagi dengan tantangan, dengan beratnya kehidupan ini, dengan mungkin begitu banyak pengalaman yang kita hadapi, kekurangan, kemiskinan, penderitaan sekalipun tidak akan pernah membuat kita gentar, karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi setiap gereja Tuhan yang hari ini mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan mengikuti jejak Tuhan sepanjang hidupnya. Saya berdoa supaya setiap Anda bisa mendengarkan selama beberapa hari ini, ada hati yang terbakar kembali, ada semangat yang dipulihkan kembali, ada orang-orang yang terus berkata, Yesus, aku akan melayani Engkau selama-lamanya. Kendati pun ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, ada kekurangan, ada sakit penyakit sekalipun, ada kelemahan, tapi Tuhan memberikan kesanggupan buat kita berdiri di tahtanya yang kudus. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman hari ini. Kami sungguh dikuatkan kembali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Sekali-kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang terus berharap, berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, nyalakan terus api-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ketika Engkau mengurapi kami semua dengan Roh-Mu, kami akan dibuat bergirang, kami akan dibuat bersukacita, kami akan dibuat menjadi berani untuk berkata-kata tentang Tuhan kepada dunia, kepada teman, kepada sahabat, terutama kepada mereka yang belum mengenal akan Engkau ya Tuhan.
urapan kuasa-Mu, membangkitkan roh kami, menyala-nyala bagi Tuhan, melayani Engkau. Kami percaya ada mahkota kehidupan yang Allah siapkan bagi setiap generasi, bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berharap, bersandar, bahkan menaruh hidup kami hanya kepada Engkau saja. Kami meletakkan seluruh kehidupan kami, jadilah kehendak-Mu senantiasa bagi kami Tuhan di bumi, dan perkara-perkara di sorga terjadi buat kami yang di bumi hari ini. Dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.